Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fahmi Anwaruddin dengan NIM 61201230 RA 12 Manajemen semester 4. Video ini diunggah untuk memenuhi syarat UAS perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Asep Profiudin SEMM. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori motivasi serta pengaplikasiannya. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan dari dalam diri atau dari luar yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, motivasi adalah kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kali ini topik yang dibahas akan mencakupi 4 pembahasan. Yang pertama, teori awal tentang motivasi. Yang kedua, teori motivasi kontemporer. Yang ketiga, mengintegrasikan teori motivasi kontemporer. Yang terakhir, penerapan motivasi. Di sini saya akan menjelaskan teori awal tentang motivasi. Jadi ada empat teori yang saya akan jelaskan. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan di sini memiliki kategori psikologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan akulturasi diri. Fisiologis ini mencakupi kelaparan, rasa haus, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, rasa aman. Rasa aman ini meliputi keamanan dan perlindungan fisik dan emosional. Yang ketiga, sosial. Sosial di sini meliputi rasa persahabatan, kasih sayang, dan juga rasa memiliki. Penghargaan di sini terdiri dari faktor internal seperti rasa harga diri, kemandirian, dan faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan sebagainya. Yang terakhir ada akulturasi diri. Di sini merupakan dorongan yang mampu untuk menuntut seseorang untuk menjadi yang lebih mencapai kepenuhan dirinya. Selanjutnya ada teori X dan teori Y. Teori X adalah negatif. Pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak memiliki tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Sedangkan teori Y positif. Pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyadarkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Tetapi dalam teori X dan Y, banyak literatur yang menyampaikan bahwa sifatnya masih lemah dan memiliki kekurangan. Sehingga muncul teori ketiga dalam teori awal tentang motivasi, yaitu teori dua faktor. Yang dimana teori dua faktor ini mengaitkan faktor intrinsik dengan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini berupa kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik yang berupa ketidakpuasan kerja. Sama halnya dengan teori sebelumnya, memiliki literatur yang menyampaikan bahwa teori ini masih memiliki kelemahan. Lanjut ke teori keempat, yaitu teori kebutuhan Miquelin. Teori ini menyatakan bahwa terdapat pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi merupakan kebutuhan penting yang dapat membentuk dalam suatu motivasi. Kebutuhan di sini merupakan kebutuhan untuk berprestasi, untuk pencapaian berhubungan dengan serangkaian standar. Sedangkan kekuasaan di sini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin lebih diprioritaskan. Kemudian kebutuhan afiliasi. Kebutuhan afiliasi ini di sini merupakan keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan, sifatnya lebih ke interpersonal. Pembahasan selanjutnya mengenai
teori motivasi kontemporer. Teori kontemporer ini adalah teori yang diperbarui atau yang sudah diupdate dalam mendukung teori awal tentang motivasi. Kontemporer terbagi menjadi 7 teori. Teori yang pertama, teori penentuan nasib sendiri. Jadi teori ini berpendapat bahwa motivasi seseorang itu untuk melakukan sesuatu aktivitas lebih besar apabila termotivasi secara intrinsik untuk melakukan aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua ada teori keterlibatan pada pekerjaan. Teori ini mengartikan bahwa keterlibatan pada pekerjaan ketika seorang pekerja itu terlibat secara fisikognitif, kemudian energi emosional dan kinerjanya terhadap suatu pekerjaan, maka memiliki hubungan yang positif yang selaras dengan hasil pekerjaannya. Lanjut pada penjelasan teori ketiga, yaitu teori penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan ini berpendapat bahwa tujuan yang spesifik dan sulit serta adanya umpan balik akan memotivasi seorang untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi dengan tujuan tersebut menuntut para pekerja untuk menentukan hal-hal apa yang perlu mereka lakukan. Kemudian teori yang keempat, teori efekasi diri. Teori ini menyampaikan bahwa teori yang mengacu pada keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugasnya. Teori efikasi dikenal juga sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial. Kemudian ada teori kelima, teori penguatan. Teori penguatan ini memiliki atau mengambil sudut pandang bahwa menyatakan kondisi penguatan berperilaku jujur itu tersendiri. Yang kedua ada arti tugas, yaitu sejauh mana pekerjaan mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan individu lain. Misalnya seperti dokter, dia tahu kalau tugas dokter itu menyelamatkan nyawa seseorang. Ini merupakan arti dari sebuah pekerjaan. Yang ketiga ada otonomi. Maksud dari otonomi di sini yaitu sejauh mana memberikan kebebasan, kemerdekaan, serta keleluasan yang substansial untuk individu-individu dalam merencanakan pekerjaan dan menentukan prosedur yang akan digunakan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Karakteristik ini sangat cocok bagi para wirausahawan yang dimana di situ membutuhkan kreativitas yang tinggi dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan pekerjaannya atau ide-idenya. Yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Artinya sejauh mana pelaksanaan aktivitas kerja individu mendapatkan informasi yang jelas dan langsung mengenai keefektifan kinerjanya. Contohnya, setiap individu atau organisasi yang melakukan suatu proses yang ditunjukkan untuk kepentingan pihak lain, seperti misalnya kita sudah melaksanakan sesuatu pekerjaan nih, terus kita review dari atasan seperti bagaimana feedback dari mereka atas pekerjaan yang kita lakukan. Selanjutnya di sini ada hubungan karakteristik pekerjaan dengan pertumbuhan karyawan. Di sini ada 3 kolom utama, yaitu yang pertama ada dimensi-dimensi pekerjaan inti, kolom kedua ada keadaan-keadaan psikologi yang penting, dan kolom ketiga ada hasil-hasil pribadi dari pekerjaan. Di kolom pertama ada dimensi pekerjaan inti, ini meliputi 4 karakteristik pekerjaan yang baru tadi saya jelaskan. Yang pertama identitas, yang kedua arti tugas, yang ketiga otonomi, dan yang keempat umpan balik atau feedback. Apabila kita melakukan keempat karakteristik tadi dengan baik, kita akan mendapatkan keadaan-keadaan psikologi, yaitu jika kita melakukan identitas tugas dan arti tugas, kita akan menghasilkan suatu arti dalam pekerjaan kita yang akan mengalami kepenuhartian dari pekerjaan yang kita lakukan. Hasilnya akan mendapatkan motivasi kerja internal yang lebih tinggi daripada orang yang tidak menerapkan karakteristik pekerjaan yang 2 tadi, identitas dan arti tugas. Yang ketiga ada otonomi,
di dalam dunia pekerjaan akan membuat rasa tanggung jawab atas hasil-hasil dari pekerjaan kita. Otonomi itu sendiri memaksa kita untuk memiliki kreativitas atau ide-ide yang cemerlang. Dari ide atau kreativitas atau yang kita ciptakan, kita harus bertanggung jawab apa saja yang nanti kira-kira bakal terjadi nih. Dari ide-ide atau kreativitas tadi akan menghasilkan kinerja pekerjaan yang berkualitas tinggi dan kepuasan yang tinggi terhadap pekerjaannya. Yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Umpan balik ini pengetahuan akan hasil-hasil aktual dari aktivitas-aktivitas pekerjaannya. Contohnya, setelah kita melakukan pekerjaan, kita akan direview oleh atasan kita. Ibarat kata dia akan mengomentari bagaimana pekerjaan kita. Seperti kekurangan kita apakah ada kesalahan teknis ataupun semacamnya. Semua komponen tadi itu merupakan kebutuhan karyawan di suatu perusahaan. Selanjutnya, merencanakan ulang pekerjaan di dalam dunia motivasi. Ini juga penting karena biasanya orang yang sudah lama di posisi pekerjaan itu akan merasa membosankan dan juga merasa tidak berkembang. Di sini yang pertama ada rotasi pekerjaan atau job rotation, yaitu pergantian periodik seorang karyawan dari suatu tugas ke tugas yang lainnya. Apabila ada karyawan yang mengalami rutinitas berlebih dari pekerjaan mereka, itu besar kemungkinan mereka bisa merasa jenuh dari pekerjaannya. Ini akan berdampak buruk juga bagi perusahaan. Contohnya ada di Singapura, di Airlines. Dia melakukan rotasi pekerjaan dengan memindahkan karyawan dari yang biasanya bagian penjualan tiket lalu dipindahkan ke bagian packing atau pemeriksaan barang bawaan. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ada peluasan pekerjaan atau job enlargement, yaitu peningkatan jumlah dan variasi tugasnya dari seorang individu melalui pekerjaan yang berbeda-beda. Contohnya seperti koki atau chef. Pekerjaan chef itu sangat membosankan apabila si koki itu hanya berdiri di kompor memasak setiap hari. Jadi perluasan pekerjaan itu kayak si koki itu membeli bahan-bahan untuk dimasak supaya tidak hanya di depan kompor saja. Buktinya banyak tuh restoran-restoran yang langsung dimasak di depan meja customernya. Itu contoh kecil perluasan pekerjaan. Yang terakhir yaitu pengayaan pekerjaan atau job enrichment. Pengayaan pekerjaan itu meraju kepada perluasan vertikal pekerjaan yang meningkatkan pengandalian pekerjaan terhadap pelaksanaan dan evaluasi. Pekerjaan yang di pengayaan itu mengatur tugas-tugas yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan pekerja menyelesaikan aktivitas pekerjaannya. Contohnya, pekerjaan yang bekerja di bidang akuntansi biasanya kita hanya membuat jurnal-jurnal yang mudah sampai menyusun laporan keuangan yang sulit. Namun itu tidak langsung menyusun laporan keuangan. Nah, di situ kita dibutuhkan job enrichment atau pengayaan pekerjaan yang mulai dari jurnal sampai naik terus lagi sampai menyusun laporan keuangan. Ketiga komponen ini akan meningkatkan motivasi dan kualitas karyawan ataupun sumber daya manusia yang dimiliki dari sebuah perusahaan. Selanjutnya di sini ada poin penting tentang kemampuan dan peluang. Kecerdasan dan keterampilan seorang individu itu harus dipertimbangkan sebagai tambahan motivasi. Apabila seseorang melakukan pekerjaannya dengan kemampuannya, maka itu bukan tidak mungkin karyawan tersebut termotivasi untuk melakukan tugasnya lebih baik lagi. Di sini kenapa saya kasih kemampuan 40% dan peluang 60%? Karena tidak semua orang yang memiliki kemampuan yang bagus itu tidak memiliki kemampuan yang baik, sedangkan orang yang memiliki peluang yang lebih besar itu walaupun kemampuannya sedikit bisa jadi lebih sukses karena dia mempunyai peluang yang sangat besar. Peluang sangat dibutuhkan
karena peluang itu merupakan jalan utama atau langkah utama kita dalam memulai suatu pekerjaan. Apabila tidak ada peluang, maka kemampuan yang ada tidak akan terpakai dan terbuang cuma-cuma. Di sini kesimpulannya adalah motivasi adalah faktor penting dalam meningkatkan kinerja. Berbagai teori seperti Maslow, McGregor, Herzberg, dan Michlen menjelaskan bahwa motivasi dipengaruhi oleh kebutuhan dasar, tanggung jawab, lingkungan kerja, serta tujuan individu dalam penerapannya. Motivasi dapat ditingkatkan melalui desain pekerjaan yang bermakna, pemberian tanggung jawab, umpan balik, serta membuka peluang bagi karyawan untuk berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.